Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Indah Lestari SPD, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Pakuan Bogor. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di SD Negeri 1 Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Tepatnya pada kelas 4, tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran ke-1. Praktik pembelajaran ini dilakukan secara daring melalui Google Meet. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak hebat? Lalu baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran hari ini. Ya, coba lihat temannya ada yang belum masuk Vicon. Sudah masuk semua ya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap? Siap ya, harus semangat ya. Nah, sebelum memulai pelajaran seperti biasa, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Asraf pimpin doanya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Asraf karena sudah memimpin doa. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional ya. Lagunya Indonesia Raya. Sudah pada hafal semua kan ya? Hafal? Hafal ya. Nanti semuanya berdiri ya. Sebentar Ibu izin share screen dulu. Sudah terlihat belum? Share screen Ibunya. Dah. Ya. Baik. Nanti semuanya berdiri ya. Ya, semuanya berdiri sambil menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Ya, cukup. Silakan duduk kembali ya. Sudah? Mikrofonnya tolong dimatikan kembali. Ya.
Ada yang masih ingat tidak? Coba kemarin itu kita belajar tentang apa? Peristiwa alam dan kalimat tolong. Oh iya, betul sekali. Vio, tolong itu duduknya. Duduknya yang baik ya. Nah, betul sekali ya yang kata Vio ya. Kemarin itu kita sudah belajar tentang peristiwa alam dan permintaan tolong ya. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran ke-1 ya. Tentang materi pembangkit listrik tenaga air, kemudian materi lingkungan, ini apa? Manfaat lingkungan bagi makhluk hidup ya, terlebih bagi manusia. Kemudian nantinya kita akan belajar tentang merancang wawancara ya, merancang pertanyaannya untuk melakukan wawancara. Iya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, Ibu harap kalian itu nantinya dapat menganalisis contoh sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dapat menemukan keterkaitan antara sumber daya air dan energi listrik, akhir dapat membuat hasil wawancara menggunakan kosakata baku dalam bentuk teks tulis ya. Ibu harap semoga semua tujuan pembelajaran ini dapat kalian capai dalam pembelajaran hari ini ya. Nah, untuk itu kalian harus semangat dalam belajar ya. Gimana salam semangatnya? Anak hebat. Selalu siap semangat. Iya, ulangi lagi. Anak hebat. Selalu siap semangat. Yes. Ya, bagus ya. Tetap semangat ya dalam belajar ya. Supaya kita dapat mencerna ilmu yang diberikan pada hari ini. Selanjutnya coba perhatikan gambar berikut ini. Tuh. Kira-kira ini terlihat tidak gambarnya? Terlihat. Terlihat ya? Iya. Nah, kira-kira ini gambar apa coba? Gambar PLTA. PLTA. PLTA itu apa sih? Pembangkit listrik tenaga air. Bagus, iya betul sekali ya. Kalian pasti sudah baca ya bahan ajar yang sudah Ibu berikan melalui WhatsApp group ya. Nah, ini gambarnya ini PLTA ya, atau pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi ini tuh energi listriknya dihasilkan dari air ya. Nah, di sini terlihat seperti ada bendungan ya. Bendungan di sini ya. Coba selanjutnya ada pertanyaan nih. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan gambar tersebut. Nah, apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Ya. Ayo. Ya. Iya, termasuk sumber energi ya, betul sekali. Coba lagi. Betul ya, air dan listrik itu termasuk sumber energi karena gerakan air dapat menggerakkan turbin. Ya, turbin itu yang seperti kincir ya, seperti kincir itu turbin ya, jadinya muter-muter seperti itu menggerakkan turbin yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Nah, dari yang gambar ini nih ya, ada bendungan kan di sini. Nanti di sini kan ada turbin tuh, airnya itu untuk menggerakkan turbin, kemudian diubah menjadi energi listrik ya, seperti itu. Lanjutkan ya. Nah, berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Ayo, kira-kira ada tidak sumber energi air di lingkungan kalian? Ada tidak? Ada.
Ah? Ada. Oh, ada. Apa coba sebutkan? Boleh Sungai. Danau. Ya, betul ya, betul. Hebat. Ada sungai. Sungai itu termasuk sumber energi air ya. Misalkan bukan hanya sungai aja. Ada juga misalkan danau, ya. Kemudian waduk, itu juga sama termasuk sumber energi air, ya. Tapi biasanya yang terdekat dengan lingkungan kita atau tempat tinggal kita itu sungai, ya, kebanyakan ya. Nah, kemudian tuh, di sini juga sama kan dijawab ya. Di sekitar tempat tinggalku hanya terdapat satu sumber air saja, yaitu sungai yang mengalir. Tuh, seperti itu. Lanjutkan lagi ya. Seberapa sering sih kalian menggunakan sumber energi air dan energi listrik dalam kegiatan sehari-harinya? Sering tidak menggunakan energi listrik dan air? Sering. Sering ya. Sering. Nah, kira-kira untuk kegiatan apa coba? Mandi. Nyiram tanaman. Kemudian, Cuci piring. Baju. ya, kemudian itu yang kalian sebut baru penggunaan energi ini loh, air. Sumber energi air. Kalau untuk energi listriknya? Kipas. Lampu. Mesin cuci. Setrika. Oh, nyetrika, iya, bagus ya, bagus, pintar sekali, hebat kalian ya. Betul, penggunaan energi air dalam kehidupan sehari-hari kita itu biasanya gunakan untuk mandi ya, minum, kemudian mencuci baju, mencuci piring, seperti itu ya. Nah, untuk penggunaan energi listriknya itu sendiri, tadi yang disebutkan untuk menyetrika, Bu, pintar sekali, itu juga ya, termasuk energi listrik ya. Kemudian untuk menonton TV, betul sekali, menonton TV. Terus apa? Kenapa? Lihat HP. Oh iya, HP juga, betul ya. HP kalau misalkan baterainya itu sudah habis, sudah lowbat, itu kan nanti kita charge ya. Nah, mengecharge-nya itu kan menggunakan energi listrik tentunya ya. Lanjutkan ya. Hampir semua kegiatan kita sehari-hari menggunakan energi air dan energi listrik. Ya, coba bayangkan, kalian bisa tidak hidup tanpa energi air dan energi listrik? Tidak. Tidak ya, akan kesulitan ya nantinya kalau tidak ada energi, sumber energi air ya. Nanti kita minumnya bagaimana, bisa kehausan ya. Terus kemudian misalkan tidak ada listrik, apakah kalian mampu menjalani hidupnya? Misalkan kan lampu itu untuk listrik itu kan misalkan menghasilkan ini ya, membuat lampu jadi nyala. Nah, misalkan kita itu gelap-gelapan terus di rumah, apakah kalian nyaman dengan keadaan seperti itu? Enggak. Ya. Nah, makanya kalian itu harus bersyukur ya. Kalian itu hidup di Indonesia yang kaya akan sumber daya ya, termasuk sumber energi listrik dan sumber energi airnya ya, yang melimpah di Indonesia itu ya. Di sini ada percakapan nih. Ada percakapan antara Beni dan Ayah. Bentar ya. Nah, malam ini lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Beni. Akibatnya, saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Beni terputus. Kira-kira akibat dari saluran listriknya terputus itu keadaan rumah kita bagaimana? Mati lampu. Iya, betul. Jadinya di rumah kita itu mati lampu ya. Nah, karena saluran listriknya itu terputus. Ada gardu listrik yang terkena petir ya. Nah, selanjutnya di sini ada percakapan nih antara Beni dengan ayahnya. Ibu minta
yang jadi Beni diperankan oleh Alima ya. Kemudian yang jadi ayah diperankan oleh Niken. Ya, di sini sudah tampil belum gambarnya? Sudah. Sudah? Kelihatan tulisannya? Tulisan percakapannya? Kelihatan. Nah, ayo ya. Coba yang jadi Beni itu Alima. Coba Alima. Jadi Beni. Ya, masih lama tidak ya mati lampunya. Ya. Masih menunggu perbaikan gardu listrik Beni. Ya, bagus. Lanjut ya. Oh, begitu. Suplai listrik di rumah kita ini ya. Suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu induk di Suyaragi, Kota Cirebon, Beni. Lanjut. Ayo Beni. Wah, ya. Benar Beni, listrik termasuk sumber energi. Iya. Ayo ayah lagi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis, oleh karena itu kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Nah, ya. Terima kasih ya untuk Niken dan Alima karena sudah memeragakan percakapan antara ayah dengan Beni. Nah, percakapan tersebut nanti itu termasuknya wawancara ya. Kalian juga nanti harus membuat daftar pertanyaan ya untuk dibuat bahan wawancara. Ya, kepada siapa aja bebas ya kalian wawancaranya. Misalkan kepada ayah boleh seperti tadi Beni ya, atau enggak kepada bunda ya tidak apa-apa, atau saudara yang lainnya ya. Nanti kalian itu bertanya atau mewawancarai tentang lingkungan ya, atau enggak boleh tentang energi listrik dan energi air, bagaimana pemanfaatannya dan bagaimana supaya sumber energi air itu tidak habis, cara menghematnya bagaimana ya. Boleh seperti itu ya. Nanti kalian mewawancarai kepada orang-orang di sekitar ya. Nah, coba sekarang kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya apa sih bagi kehidupan kita listrik itu ya. Nah, coba perhatikan. Ini ada gambar apa? Turbin. LTK. Turbin. Iya, betul ya. Ini gambar turbin. Di sini ada kincir air. Karena di sini yang menggerakkan turbinnya itu menggunakan air, jadi ini namanya kincir air. Jika ada kincir yang dipasangnya itu tidak dekat dengan air atau yang ada di atas biasanya ya, itu menggunakan berarti namanya kincir angin. Ya, itu menghasilkan listriknya itu dengan cara si kincirnya itu digerakkan atau si turbinnya itu digerakkan dengan angin ya. Kalau ini gambar kincir air. Nah, untuk menghasilkan energi listrik. Di sini ada nih turbinnya. Ini namanya turbin ya, atau enggak kincir. Nah, kemudian ini cara kerjanya, turbin ini digerakkan oleh air yang mengalir seperti ini sehingga nanti muter-muter ya. Dan di sini ada generator ya. Generator untuk mengatur si energi airnya ini, kemudian nanti dialirkan menjadi sebuah energi listrik yang dan disalurkan ke rumah-rumah ya, seperti yang sedang kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, seperti ini. Lanjut ya.
Nah, ya nanti kalian, Ibu sudah bagikan juga LKPD pada kalian melalui WhatsApp group ya. Nanti kalian ini baca dulu teks tentang air dan listrik. Ya. Baca semua teksnya sampai selesai ya. Nih dari bagian depan ini. Nanti sampai selesai. Atau ada yang ingin membacakannya? Coba, Ibu mau dibacakan oleh Vio teksnya. Coba bacakan dulu. Silakan Vio. Baca Air teks. dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendak diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Terima kasih ya Vio sudah membacakan teksnya. Nah nanti kalian itu kan dibagikan LKPD. Setelah membaca teks tadi, kalian kerjakan LKPD-nya secara berkelompok ya seperti biasa. Kelompoknya sudah Ibu bagikan. Jadi nanti kalian tinggal mengerjakannya secara bersama-sama. Dan jangan lupa seperti biasa hasil jawabannya itu kalian foto. Kemudian kalian kirim melalui WhatsApp group ya. Nih, dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari seperti lampu ya, untuk menyalakan lampu ya, kemudian televisi dan peralatan lainnya. Nah, di sini kita itu menyalakan lampu. Coba. Nah, ada gambar lampu ya. Kira-kira supaya lampu menyala itu apa yang harus kita lakukan sih? Tadi kan lampunya mati nih di rumah kalian. Kemudian Menyalakan saklar lampu. ya, ulangi. Boleh diulang? Menyalakan saklar lampu. Iya, betul ya, betul. Supaya lampu itu menyala, kita harus menyalakan atau menekan saklar lampu. Ya. Tuh ya. Kalau saklar lampunya ditekan, nanti si lampu itu akan menyala. Kira-kira kenapa sih ketika ditekan itu kemudian lampu bisa menyala? Ada yang tahu? Iya betul. Karena adanya aliran listrik ya atau aliran energi listrik pada lampu tersebut sehingga membuat lampu itu menyala ya dan mengubah energi listrik yang lampu itu ya mengubah energi listrik menjadi energi panas dan cahaya. Tuh, terlihat dari gambar lampu ini ya. Ketika tidak dialiri listrik, tidak terang ya lampunya, tidak ada cahaya dan tidak panas juga. Tetapi ketika kita menyalakan atau menekan saklarnya, kemudian si lampu jadi terang, jadi ada cahaya. Ya, kalau dinyalakan terus lama-lama ini akan panas lampu ya. Jadi pada lampu ini mengubah energi listrik menjadi energi panas dan cahaya. Ya. Selanjutnya. Nah, kira-kira nanti kalian coba perhatikan barang-barang atau peralatan yang ada di rumah kalian yang menggunakan listrik ya, beserta kegunaannya. Ya, apa aja coba peralatan yang menggunakan listrik di rumah kalian? Mesin cuci, lampu, setrika, magicom. Iya.
Iya, betul. Iya. Nah, Dan jangan HP, lupa. terus Iya, kipas, iya. jam. Ya sih, bagus. Nah, jangan lupa juga kalian tuliskan nanti ya kegunaannya. Seperti yang tadi disebutkan, Magicom. Berarti kegunaannya untuk apa? Memasak nasi. Iya, bagus. Untuk memasak nasi, bagus ya. Kemudian tadi ada mesin cuci. Untuk apa tuh kegunaannya? mencuci baju. Mencuci baju. Ya, bagus. Kemudian ada alat apa lagi? Setrika. Setrika. Untuk apa setrika? Gosok baju. Menggosok baju. Ya, lebih tepatnya itu merapikan baju ya. Ya, supaya yang tadinya bajunya kusut kan jadinya rapi ya. Nah, di sini lihat nih ada daftar peralatan yang ada di rumah ya. Tuh, di sini ada setrika listrik. Wah, betul ya. Seperti tadi yang disebutkan, ada setrika listrik. Nah, untuk merapikan pakaian. Tuh, 9 ada lampu. Sebagai sumber penerangan saat malam hari ya. Nah, kalau di siang hari usahakan untuk mematikan lampunya ya, supaya kita itu hemat listrik ya, tidak boros listriknya. Jadi kita menyalakan lampu di saat malam hari saja ya. Nah ya, kemudian pompa air berfungsi untuk mengisi air dalam bak mandi ya. Nah, seperti itu. Nah, kalian juga penggunaan listrik dan air itu harus secara bijaksana ya, supaya nanti kita itu tidak boros ya, atau enggak kalau sumber air itu akan habis kan berbahaya untuk kita sendiri ya, sehingga kita harus bijaksana dalam penggunaannya ya, harus berhemat. Nah, kalian boleh nantinya untuk bahan wawancara kepada orang tua bagaimana caranya untuk menghemat energi listrik, untuk menghemat energi air ya. Seperti itu. Lanjutkan lagi ya. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan ya, kehidupan manusia itu tidak dapat dipisahkan dari lingkungan ya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia ya. Selanjutnya lagi, nah ini kalian simak ya videonya tentang manfaat lingkungan bagi kita semua ya. Fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Apakah ada di dataran rendah yang bermata pencahariannya sebagai nelayan? Ada. Oh, ada yang sebagai nelayan. Ya, karena itu masih sama-sama dataran rendah ya. Nah, kalau misalkan di dataran tinggi atau di pegunungan, kira-kira ada tidak yang bermata pencahariannya sebagai nelayan? Tidak ada. Tidak ada ya, karena dilihat Tidak dari lingkungannya ada. itu sendiri. Iya, di lingkungannya itu pegunungan atau dataran tinggi itu kebanyakannya itu sebagai ini ya, sebagai yang memiliki atau mengolah perkebunan, mau perkebunan sayuran ya, teh atau kopi seperti itu, karena di dataran tinggi atau di pegunungan itu kan tidak ada pantai ya. Nah, setelah kalian menyimak semua video tersebut, nanti kalian jangan lupa mengerjakan lagi LKPD-nya ya. Nah, LKPD di sini tentang lingkungan. Mohon maaf. Sebentar ya. Nah, nantinya kalian membuat peta pemikiran tentang lingkungan seperti ini, LKPD-nya ya, secara berkelompok. Ya, nanti kalian isikan di sini pengertian dari lingkungan itu apa, dan kalian sebutkan juga di sini jenis-jenis lingkungan. Ya, seperti tadi kan ada lingkungan biotik dan abiotik, contohnya seperti itu. Nanti kalian buat nih, ya. Nah, buat peta pikiran tentang lingkungan seperti ini secara berkelompok, ya.
Dan setelah selesai mengerjakan, seperti biasa nanti difoto ya, dan dikirimkan melalui WhatsApp group. Nah, selanjutnya setelah kalian mengerjakan semua LKPD ya, secara berkelompok, nanti kalian ini masing-masing kalian buat rancangan wawancara ya. Daftar-daftar pertanyaannya untuk melakukan wawancara pada orang-orang yang ada di sekitar kalian tentang lingkungan, boleh ya, tentang lingkungan atau tentang yang tadi ya, energi listrik atau energi air ya. Nanti kalian kira-kira pada orang yang akan diwawancarai atau pada narasumber itu mau bertanya tentang apa, seperti itu. Kalian tulis dulu pertanyaannya, daftar pertanyaan, setelah itu baru kalian bertanya pada narasumber. Narasumbernya itu boleh ayah, ibu, atau saudara yang lainnya ya, yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya nanti kalian itu laporkan hasil wawancaranya ya, berupa nanti berupa video ya nantinya ya, kalian laporkan hasil wawancara dengan siapa dan nanti bagaimana ya hasil wawancaranya, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Sudah mengerti semuanya? Mengerti. Sudah mengerti semuanya? Baik. Supaya kalian nanti semakin semangat untuk mengerjakan LKPD dan tugas-tugas mandirinya, sekarang coba ikutin Ibu ya. Kita ice breaking nih sebentar. Ibu stop sharing dulu. Coba perhatikan Ibu semuanya ya. Perhatikan ya. Perhatikan ya. Nah, diingat-ingat. Ini satu ya. Mata itu 2. 3 hidung. 4 mulut. 5 dagu. 6 pipi. Ingat semuanya? Ingat. Ingat semuanya ya. Nah, kalau Ibu bilang 2, berarti kalian pegang apa? Mata. Iya, betul. Coba ya, kita coba. Ini melatih konsentrasi kalian nih dari tadi. Apakah masih berkonsentrasi atau tidak? Coba ya. 3. Vio, sudah siap, Vio? Coba, Vio. 3. Sudah. Ulangi lagi. 3. 5. Ayo, mana 5? Betul, pipi 5. Dagu ya, 5 ya, dagu. 1. Dahi. 4. 6. Mulut. 6. Pipi. Pegang. Iya, pegang ya, dipegang ya. Iya, pegang. 3. Hidung. Ayo bingung 3 apa, Vio? 3 hidung ya. 5. Ayo. Apa tuh? 5 apa ya? Dagu ya. 2. Mata. 1. Jidat. Dahi. Iya, bagus ya. Semuanya ada beberapa yang tidak konsentrasi nih ya. Tandanya harus semangat lagi dalam belajarnya. Kalian masih ingat enggak tadi itu kita belajar apa aja coba? Tentang PLTA. PLTA, kemudian apa lagi? Manfaat lingkungan bagi makhluk hidup ya, terlebih bagi manusia. Ya, kemudian yang ketiga itu kita sudah belajar tentang wawancara. Dan jangan lupa ya, setelah ini kalian nanti mengerjakan evaluasi ya. Evaluasinya seperti biasa pada Google Form yang sudah Ibu bagi melalui WhatsApp group. Nanti kalian tinggal klik aja linknya, kemudian diisi berdasarkan perintah yang ada pada Google Form ya. Namanya jangan lupa. Sebelum berdoa,
Nanti kalian jangan lupa ya, pelajari subtema 1 pembelajaran kedua ya. Itu untuk pembelajaran hari esok ya, supaya kalian sudah siap nantinya ya. Dan harus tetap semangat dalam belajar. Ya, gimana coba ulangi lagi, anak hebat Selalu semangat. ya, ulangi lagi. Anak hebat Selalu ya, bagus. Nah, sekarang ayo pimpin doanya. Kalau tidak sama Asraf, sama Vio. Silakan Vio, pimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Vio ya, sudah memimpin doa. Nah, nanti kalian jika keluar rumah, jangan lupa protokol kesehatannya, yaitu 3M ya. Menggunakan masker ya. Kemudian mencuci tangan menggunakan sabun dan menjaga jarak minimal 1 meter ya, supaya kita terhindar dari virus corona ya. Jangan lupa ya 3M-nya jika keluar rumah, dan kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan ya. Siap ya? Ibu akhiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video praktik uji kinerja saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada keluarga serta pihak lain yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas PPG. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.